Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang film Kurs. Sebelum membahas film ini, saya sarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena akan banyak scene yang saya tidak tayangkan di video kali ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya sarankan untuk teman-teman yang suka dengan channel ini agar subscribe, oke, karena kita akan bikin video alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Film Kurs bercerita tentang bencana kapal selam Kurs. Film ini disutradarai oleh Thomas Vinterberg berdasarkan buku dari Robert Munro yang berjudul A Time to Die, tentang kisah nyata tragedi kapal selam Kurs. Ingin tahu bagaimana kisah bertahan hidup para awak kapal selam ini? Mari kita bahas di video kali ini. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang beranggotakan Miss Averin, Tanya Averin, dan yang akan menjadi tokoh di film ini, Michael Averin. Di pagi hari yang cerah 12 Agustus tahun 2000, kapal lepas jangkar di pangkalan A Angkatan Laut Rusia, Vidyayevo, Murmansk. Lambaian tangan para anak-anak pun mengiringi kepergian kapal selam Kurs menuju Laut Barents. Tapi siapa sangka penampakan pagi itu akan menjadi penampakan terakhir kapal selam K141 Kurs. Letnan Michael Averin dengan antusiasnya melakoni tugas sebagai kepala unit turbin di kompartemen 7 di Buritan. Kapal selam ini sedianya akan ikut dalam latihan armada utara Rusia, tetapi belum juga bergabung dengan kapal perang lainnya. Bencana sudah menghantui Kurs. Rekan Averin, Anton dan Pavel yang berada di kompartemen depan memberi peringatan kepada Kapten Shirokov saat masalah torpedo dummy yang akan dipakai latihan. Namun justru diabaikan. Akhirnya sebuah ledakan pun terjadi di kompartemen torpedo yang membuat kapal selam itu menghantam dasar lautan. Kemudian disusul oleh ledakan yang lebih besar dan membuat sebagian kru tewas, dan situasi kian kritis lantaran haluan kapal selam hancur. Sementara itu, tersisa 23 kru yang selamat dari total 118 kru. Di sini, Averin selamat dan mengevakuasi 22 rekannya untuk mengevakuasi ke kompartemen 9. Mereka berjuang mempertahankan hidup dengan keterbatasan oksigen dan suhu dingin akibat air yang masuk. Namun, kapal selam Angkatan Laut Rusia di permukaan belum menyadari Kurs yang terkena musibah itu. Sementara Angkatan Laut Inggris yang memantau latihan itu duluan mengetahui apa yang terjadi pada kapal selam itu. Kolonel David Russell mencoba mengontak Panglima Armada Utara Grudzinski, namun nihil. Grudzinski baru sadar belasan jam kemudian bahwa kapal selam Kurs mengalami masalah dan tenggelam ke dasar lautan. Sementara kapal penyelamat lamban bereaksi. Para keluarga korban awak Kurs sudah mendengar desas-desus bencana itu. Pun begitu, Angkatan Laut Rusia masih menolak memberi informasi itu. Kendati berulang kali kapal selam penyelamat gagal mencapai korban yang terjebak, Grudzinski masih pede menyatakan armadanya mampu menyelamatkan mereka. Tawaran bantuan dari militer barat
dengan peralatan canggih pun terus mengalami penolakan. Berkejaran dengan waktu, para keluarga korban menuntut penjelasan dan upaya lebih dari Angkatan Laut Rusia. Keributan pun pecah saat Laksamana Vladimir Petrenko diprotes massa yang dipicu tuntutan dari Tanya Evrin. Seorang perawat pun harus membius karena Tanya Evrin mencela Petrenko. Di dasar laut, kondisi kru yang selamat semakin kritis setiap waktunya. Bahkan korban bertambah saat pematik generator yang dipasang Leo terjatuh dan bereaksi dengan air yang menyebabkan ledakan, dan suplai oksigen pun berkurang. Letnan Mikhail dan yang tersisa sadar bahwa hidupnya tidak lama lagi. Mereka pun pasrah karena bantuan tidak kunjung datang, dan mereka pun bernyanyi lagu pelaut. Baru pada pagi harinya, para penyelam dari Inggris dan Norwegia dikerahkan. Namun terlambat, karena para korban yang tersisa telah meninggal. Tragedi tenggelamnya kapal selam Kursk ini sebenarnya bisa saja korban yang masih bertahan bisa diselamatkan dengan bantuan pihak asing, tetapi para petinggi Angkatan Laut Rusia menolaknya. Karena kapal selam Kursk ini menyimpan teknologi yang canggih dan rahasia, yang membuat negara barat sangat khawatir dengan kapal ini. Kapal pun tenggelam dengan 118 kru yang menjadi korban. Meski bukan film action, efek visual film Kursk begitu halus. Iringan tata suara garapan Alexander Desplat membangun suasana tegang di beberapa adegan, utamanya kala Evrin dan rekan-rekannya menyambung nyawa. Film ini mempertontonkan betapa ada getir dalam gengsi yang dipertahankan pemerintah dan petinggi Angkatan Laut Rusia. Demi mempertahankan gengsi dan kebanggaan itu, mereka secara langsung menelantarkan 23 kru kapal selam. Rusia seolah memilih meninggalkan mereka ketimbang malu dibantu pihak asing. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Saya Lingga, izin pamit, bye-bye.